Saya datang ke dalam sebuah ibadah Kristen. Saya pembicaranya. Saya ke kamar mandi. Saya sama istri. Nah, sementara saya ke kamar mandi, beberapa orang aktivis di gereja itu ngobrol sama istri saya. Ibu benar suaminya udah berhenti. Kok ibu mau sih? Ibu nggak takut? Biasanya kan orang pakai narkoba ada penyakitnya. Ntar kalau anak ibu cacat gimana? Bener nggak kalau saya bilang begini, Bang Yeri, bahwa jadi saat tadi Bang Yeri bilang kecanduannya masih ada waktu itu, tapi keinginan untuk berubah sudah lebih besar, begitu kah? Betul. Makanya kan kalau filosofi sederhana saya kan ada anjing hitam, anjing putih, gitu kan. Kalau berantem yang menang yang mana? Yang paling sering saya kasih makan lah. Nah, anggaplah anjing hitam nih manusia jahat saya, anjing putih nih manusia baru saya. Saya nggak pernah kasih makan rohani saya, sifat-sifat baik saya. Ada, tapi dulu mungkin ini yang besar, ini yang cuma wacana aja gitu loh. Nah, akhirnya ya ini kan saya temukan dalam perjalanan spiritual ketika saya memberi makan juga manusia rohani saya, hal-hal yang baik, mengkonsumsi, bergaul dengan orang yang baik, itu seakan kayak mulai gemuk lah nih anjing putihnya. Ininya sih ada, cuma kecil. dan pengertian ini pun yang sederhana ini sangat menolong saya untuk menjaga pergaulan, menjaga stamina, menjaga bagaimana bisa maintain perasaan, sugesti, ketika bagaimana deal, terutama deal sama kelemahan-kelemahan saya, emosi, seks, drugs. Jadi saya mulai menghafal gejala-gejala ketika hal ini mulai membawa saya berpotensi balik ke yang dulu, kayak gitu-gitu. Ini kalau saya boleh tanya nih. Boleh, silakan. Sekarang itu masih ada nggak sih, kalau meskipun tidak dilakukan, tapi keinginan untuk make gitu? Kalau make sih hampir kecil lah. Ya kan? Ada, tapi ya, masih kecil tapi ada, dan walaupun terus tidak dilakukan. Iya, ada. Kayak kecil lah gitu. Ya selain saya maintain udah cukup panjang juga, meskipun itu nggak jaminan, tapi menurut saya itu akan seumur hidup kok. Namanya memori, tahu enaknya dingin-dingin nih enaknya ngapain, pasti tahu. Kalau kayak gini enaknya ngapain, dan kita kan memori itu kan nggak bisa simsalabim dihilangkan. Makanya saya dalam tanda kutip bersahabat dengan itulah, perasaan-perasaan sama feel itu, sehingga saya bisa lebih dominan paling nggak begitu. Bersahabat itu gimana? Apa yang dikatakan? Artinya saya tidak, aduh nih dijauhin. Artinya itu hal yang mulai nature, itu bagian dari saya. Kapan saya punya pemikiran 100% nggak kepengen lagi? Ya kalau saya mati saya rasa sih baru 100%. Ya, supaya saya juga bisa atur ekspektasi saya sama orang lain. Nggak simsalabim berhenti. Nah kalau dia kena lagi, ruang saya memberi sebuah keluasan tuh gagal juga luas, karena saya juga begitu. Dan menurut saya semua orang kayaknya merasakan hal yang sama deh. Pasti ada lah namanya tahu hal-hal buruk yang pernah, apalagi memori enaknya itu pasti orang tahu. Itu sih ada. Dan sampai akhirnya kemudian tadi berkarya atau ya berkarir lah, berkarya, tapi memutuskan untuk lewat jalur agama sebagai pendeta juga. Meskipun kan bisa aja nggak harus, misalnya ya udah membantu anti narkoba, tapi kenapa akhirnya sampai muncul keinginan untuk dari sisi agama juga sebagai pendeta? Iya, menurut saya karena semua tools akan jadi baik gitu. Jadi kalau orang lihat saya kan tergantung nanti sisinya mana, penggiat narkoba ya, ini aktivis sosial juga iya, ini juga iya, dan itu semua memperkaya, bukan cuma saya, memperkaya akses untuk bisa juga berbagi dan menolong orang gitu loh. Ya kan. Dan tapi satu sisi juga ya, religi itu punya ruang luas banget dalam kehidupan dia lah yang memicu ini semua tuh. Kenapa saya harus memicu? Kenapa saya harus berbagi? Apa yang harus dilakukan dalam berbagi? Kayak contoh misalnya, salah satu saya jaga diri saya adalah saya juga menjaga orang lain. Gitu loh. Ketika saya pengen didoain, saya juga doain orang lain. Ketika saya lapar ya saya juga ngasih makan orang lain. Itu
tanpa kalau pakai kacamata untung rugi nggak akan dapet, tapi itu berhasil untuk menjaga sirkulasi saya tetap oke dengan cara ngejaga orang lain. Bagaimana saya punya support system waktu saya menjadi support system itu sendiri untuk orang lain. Ketika kita menjadi support system untuk orang lain, itu juga justru menjadi support system buat kita sendiri. Iya, dan itu kan murah meriah. Saya nggak tergantung organisasi, saya nggak usah bawa proposal, nggak apa. Semua berdasarkan keputusan saya bangun pagi sampai saya tidur malam. Dan kemudian tadi saya masih mau mengulik lebih jauh lagi. Silakan. Terlepas dari apa yang tadi Bang Yeri sampaikan, saya masih mau tanya caranya kan pegiat bisa berbeda-beda yang meskipun tadi seperti apa, karena tadi Bang Yeri bilang mungkin dari sisi religi ini yang paling merasa punya peran sangat besar kah? Karena itu kah akhirnya juga ingin memutuskan jalurnya juga untuk dari sisi religi juga? Apakah karena seperti itu atau karena ada faktor lain akhirnya tadi kayak saya bilang kan bisa aja jalurnya berbeda-beda tapi you chose that. Ya kalau religi ya karena itu punya peranan yang menurut saya ya karena Tuhan lah yang saya lihat papa saya dulunya enggak, papa saya orang Ambon punya cara didik anak enggak kayak papa saya. Indonesia Timur punya kan kadang pukul anak dulu baru tanya tuh padahal anak dari belakang. Nah apa yang mempengaruhi papa saya sehingga dia bisa bersikap gitu? Keimanan dia juga. Jadi saya melihat Tuhan bekerja sama papa saya, sama akhirnya berdampak ke saya. Maka saya ambil tanggung jawab dalam skup religi ini ya menjadi core penting, gitu untuk perjalanan hidup saya gitu. Dan nggak pernah ngalamin kayak misalnya saya kan nggak tahu nih detailnya proses. Kayak untuk sampai menjadi seorang pendeta itu proses formal seperti apakah tertentu dan kayak seperti dia tuh tatoan nih sempat ada stigma gitu juga ngalamin juga pasti karena kan ya makanya kan ini kan bagian dari tanggung jawab yang saya mau ambil contoh ya kita di skup religi dalam artian Kristen ya sangat kadang-kadang terjebak dalam stigma negatif ya contoh kayak saya lah. Saya pernah kok hampir dipikir mau maling di gereja hanya gara-gara saya masuk pakai tangan pendek padahal saya menjadi pembicaranya saat itu. Saat jadi pembicara? Iya, saya cuma datang duluan ketika masih sepi, celingak-celinguk, lalu orang memiliki sebuah image. Nah, kenapa saya rasa saya harus taruh dua kaki saya juga karena dunia religius membutuhkan juga bagaimana orang-orang seperti saya mau balik. Kalau kadang-kadang dilihat hanya penampilan aja, itu satu. Kedua, kadang-kadang orang lebih memikirkan bagaimana yang udah ada ini bisa termaintain dengan baik dibanding peluang orang yang jauh banget dari Tuhan bisa kembali. Maintain yang sudah ada menjadi dalam artian kayak gini. Orang yang sudah taat gitu maksudnya. Iya, jangan deh nanti ngerusak yang udah ada lagi. Umat-umat kita yang udah setia nanti ke kami gara-gara kamu. Nah, sedangkan saya kan ya pulihnya di situ. Saya nggak pulih di Teralis, di BNN, di situ religius. Nah, pastilah stigma negatif tuh sampai hari ini. Sampai hari ini. Kayak apa kalau hari ini misalnya? Iya, sampai hari ini dalam artian ya orang selalu kayak misalnya saya datang ke dalam sebuah ibadah Kristen. Saya pembicaranya, saya ke kamar mandi, saya sama istri. Nah sementara saya ke kamar mandi, beberapa orang aktivis di gereja itu ngobrol sama istri saya. Ibu benar suaminya udah berhenti. Kok ibu mau sih? Ibu nggak takut? Biasanya kan orang pakai narkoba ada penyakitnya. Ntar kalau anak ibu cacat gimana? Nah itu. Dan itu gimana tuh ngadepin kayak misalnya itu kan jadi isu jadi kalau itu kan keluarga juga, jadi itu sama kayak tadi pertanyaan yang tadi saya bersahabat sama itu seumur hidup. Nah kalau saya sekarang nih udah nggak kepikiran itu, yang saya kepikiran tuh gimana teman-teman saya yang lagi berjuang ninggalin hidup jahat mau benar tapi kadang-kadang mendapatkan stigma dan perlakuan seperti itu. Nah itu sih, jadi kalau saya sih ya udahlah emang paling saya bilang ya mendingan
mantan penjahat daripada menjadi mantan pendeta gitu paling saya bilang. Poin. Mendingan mantan orang jahat daripada mantan orang baik. Ya itulah penghiburan saya, ceng-cengan kayak gitu aja. Tapi ada no hard feeling, nggak apa-apa kok. Istilahnya feel free aja kalau orang mau ini sih. Apa yang Bang Gary rasakan ketika melihat yang orang yang masih seperti itu, yang berstigma seperti itu? Sedih banget saya. Jadi nggak adil gitu. Nggak adil. Mereka harusnya punya satu kesempatan untuk bisa raih kembali masa depannya. Tapi kadang-kadang stigma negatif itu selalu meletakkan mereka itu ke orang-orang nomor 2. Gitu. Ya jelas sih kalau kita buka mata nggak ada orang kasih penghargaan pada orang yang nggak naik kelas, pelacur, nggak ada. Tapi kan kacamata religi sebenarnya harusnya punya peluang, meskipun nggak selalu ada, untuk memberikan ruang untuk orang punya kesempatan kedua. Saya lahir dari kesempatan kedua yang orang buka. Disinilah saya. Artinya kan ya secara sukses story ada kemungkinan orang bisa ngalamin. Dan itu baik banget. Nah itu yang maksudnya jadi salah satu perjuangan di dalam dunia religius saya. Salah satu core-nya adalah menghilangkan stigma-stigma negatif. Cara pandang, cara lihat, kesimpulan-kesimpulan yang terlalu dini menurut saya. Dan saat memutuskan untuk menjadi pendeta pun kayak tadi sebelumnya kan akhirnya ingin berbagi gitu ya, ingin membagi kebermanfaatan lewat jalur tersebut gitu. Nah ada rasa takut juga nggak yang dihadapi, apalagi apakah sudah ada bayang nanti bakal ada stigma gini lagi, ada rasa takut? Iya itu udah pasti sih, udah pasti gitu. Tapi itu bukan area tempur ya, area yang memang jadi tanggung jawab saya. Harus ada di satu titik di mana orang melihat aman tuh dia ada di situ. Kepentingan saya untuk menerobos adalah supaya teman-teman ini nggak perlu mulai dari nol. Makanya itu perjuangan dan komitmen saya untuk berbagi sekalipun ada stigma atau pandangan-pandangan negatif orang ke saya gitu. Dalam artian masa lalu iya, penampilan juga iya, dan saya nggak selalu menutup-nutupi atau membagus-bagusi, ya saya apa adanya aja. Dan saya rasa itu edukasi yang menarik lah. Ketika orang kenal Tuhan, orang harus belajar mencintai apa yang Tuhan cintai. Orang harus belajar mencintai apa yang Tuhan cintai. Jadi ya kalau Tuhan mencintai orang-orang yang sulit mereka, ya mereka harus belajar. Gimana cara belajar untuk mencintai? Artinya itu bukan hal yang mudah gitu kan? Setuju. Kalau saya bukan hal mudah, tapi bagaimana jadi mudah? Bagaimana kita dicintai sama Tuhan, diberi kesempatan sama Tuhan. Ketika kita buat sebuah kesalahan atau kekonyolan, dia tidak membandrol harga mati buat kita. Dia kasih kita kesempatan. Berikutnya, pengampunan, kasih, cinta. Bagaimana mungkin kita yang sudah mendapatkan itu, lalu kita menolak melakukan itu sama orang lain? Itu menurut saya sebuah pengkhianatan terhadap apa yang sudah Tuhan lakukan sama kita. Which is, apa sih alasannya? Alasannya karena kita dicintai, karena kita diampuni, karena kita penting buat Tuhan. Nah harusnya bagaimana mata Tuhan melihat mata kita, menolong mata kita melihat orang-orang yang sulit dikasihi oleh orang banyak gitu. Dan menurut saya itu satu metodologi yang sederhana. Kamu nggak perlu ada di sebuah kurikulum yang panjang untuk apa yang dari pikiran merubah pikiran, apa yang dari hati merubah hati, apa yang dari hidup ya merubah hidup. Jadi ya, untung banget Tuhan di tengah untuk mempengaruhi itu semua, sehingga kita punya alasan sekalipun tidak bisa dilihat lewat untung rugi. Minum dulu Bang. Saya mikir mau menyusun pertanyaan. Saya sudah terpikir banyak pertanyaan. Yang pertama yang mana dulu, terus saya ingin menyusun pertanyaan di kepala saya.
Gini mungkin ya. Ada nggak titik juga kalau tadi kan kita bicara soal memulai, ya ada ketakutan, salah satu mengenai stigma dan ternyata itu betul terjadi juga gitu kan. Tapi ada juga nggak titik di mana apa ya, seperti memvalidasi bahkan gitu. Oke, ini emang bener, ini path gue nih di sini. Ada nggak kejadian tertentu yang menjadi momen atau mungkin bisa jadi lebih dari satu juga ketika Bang Yeri merasa seperti itu, ada? Iya, karena waktu saya lihat ya, karena gini, ada beberapa orang yang saya temenin meninggal bersama saya, dalam artian detik-detik terakhir sama saya gitu. Orang tuanya ninggalin, terutama mereka yang kena HIV. Biasa pecandu, kena HIV, dijauhin, nggak ada yang mengurus, saya yang urus lah ke rumah sakit. Ada beberapa yang meninggal, istilahnya di tangan gitu. Dan statement mereka hampir sama nih, beberapa yang meninggal, sahabat-sahabat saya. Dia bilang gini, oke lah saya buat gagal dan memang saya layak tidak dijauhin. Tapi betapa bersyukurnya saya ketika di hari-hari terakhir saya tetap menemukan ada orang yang masih mau peduli. Paling tidak masih mau menyatakan kasihnya sama saya. Yang dia maksud tuh saya. Nah buat saya itu sebuah apa ya, konformasi gitu. Sekalipun orang akan bilang gagal, orang yang lu nanganin meninggal ya. Oh saya nggak lihat dari sisi itu. Buat saya nggak dorong mereka untuk bisa berhenti 100%. Saya dorong supaya mereka berjuang kalau mereka gagal lagi. Beberapa bahkan saya yang kubur karena keluarganya nggak mau ngurus. Ya, orang dengan HIV stigmanya sama dengan COVID. Nggak boleh terlalu lama sebelum dikubur dan sebagainya. Dan itu masih terjadi stigma-stigma seperti itu. Apalagi kalau dia sudah di fase bukan cuma HIV, LGBT juga, drugs juga, gitu kan. Jadi ada beberapa orang yang secara regulasi selalu saya jadikan sebuah konfirmasi. Kalau saya capek, pengen nyerah, pengen berhenti, ya pahlawan-pahlawan saya inilah orang sederhana yang gagal di mata orang, tapi entah kenapa ya momen-momen terakhir dia tuh kayaknya deep banget sama saya gitu, terutama ke sayanya sih. Jadi buat saya dia ini pahlawan saya gitu, dan itu mematahkan argumen-argumen ketika di jalan orang serang, saya serang pikiran saya sendiri juga. Udahlah, ya ngurus diri lah atau apalah gitu. Itu sih. Tadi bicara soal down tadi, sering nggak ngalamin kayak gitu? Iya, kayaknya kayak siklus sih. Kalau nggak tahu ya. Siklus gimana? Siklus jadi kayak mungkin 2 bulan sekali, sebulan sekali. Saya rasa, dan saya tidak ngelawan gitu loh. Menurut saya down itu alarm. Saya sadar bahwa dari mana saya ada. Awalnya orang cuma saya sama Tuhan kok. Jadi down itu selalu nggak pernah saya antisipasi supaya jangan sampai down nih. Kadang-kadang saya enjoy dalam masa-masa down saya menyadari bahwa jangan-jangan ini kayak orang di pom bensin gitu loh, Pak, mulai dari nol ya. Ada hal-hal yang baru lagi yang mau dikasih sama saya gitu. Jadi oke. Gitu. Ya kan? Jadi kan orang mungkin saya capek ya, kayak motor capek gitu loh, habis bensinnya. Nyampe lah dia. Ya orang capek, emang beneran capek. Tapi mungkin akan ada sebuah perjalanan iman yang baru, ketemu dengan orang yang baru, ketemu dengan hal yang baru, melakukan hal yang baru setelah down. Jadi saya menaruh respect tinggi sama fase down itu. Kalau saya pribadi memang nggak populer sih, maksudnya pemikiran kayak gini, tapi saya menaruh respect tinggi. Saya respect kalau saya lagi down. Respect pada downnya. Pada down nih. Biasanya apa yang paling sering memicu kalau reflect lagi? Biasanya orang nanya, orang ajak bicara, ya cuma dibutuhkan sebuah story-storynya aja untuk nakut-nakutin orang. Jadi nggak dikasih ruang sayanya untuk informasi. Ya jangan pakai narkoba ya. Gitu. Nih kalau kamu nggak pakai narkoba nih akan hancur nih kayak Iri nih.